Nama Rizky Bilar kini tengah menjadi sorotan usai kasus dugaan KDRT yang menjeratnya menghentak ketenangan masyarakat hingga menjadi pemberitaan nasional. Dari situlah ketenaran sekaligus popularitas yang ia dapatkan dengan susah payah seolah-olah jatuh begitu saja hanya dalam satu kedipan mata. Kini nama baik Rizky Bilar benar-benar sedang dipertaruhkan, mengingat tidak sedikit masyarakat yang mengecam keras dugaan KDRT yang ia lakukan terhadap istrinya Lesti Kejora belum lama ini. Tidak hanya kalangan masyarakat biasa saja yang menaruh perhatian dengan pemberitaan kasus KDRT yang diduga dilakukan oleh Rizky Bilar. Beberapa kalangan sesama rekan artis pun ikut terperangah dengan adanya pemberitaan miring mengenai dirinya. Jika Rizky Bilar mendapat banyak kecaman, sebaliknya Lesti Kejora menuai banyak dukungan dan pujian yang sampai dengan saat ini terus mengalir hingga popularitasnya kian kencang. Bahkan, baru-baru ini beredar kabar jika pelantun lagu Ku Lepas Kau dengan Ikhlas itu diangkat menjadi Duta Wanita Indonesia. Dan benarkah kabar tersebut? Pertama, dalam sebuah diskusi di televisi, jelas bahwa tidak ada pernyataan dari saya mengenai akan mengangkat Lesti menjadi duta. Yang ada adalah kami semua termasuk saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Lesti dan keluarga dalam hal ini memperjuangkan hak-haknya untuk bisa terbebas dari kasus kekerasan dalam rumah tangga. Yang perlu kita pahami berdasarkan studi Crime Lab, justru kasus ini telah membuat pencarian kata tentang KDRT itu meningkat tajam dibandingkan pencarian kata tentang L maupun R itu sendiri. Apapun yang dikomentarkan oleh klien saya pada waktu yang sama itu pasti masyarakat atau netizen percaya. Mereka lebih percaya kepada si Lesti. Harusnya masyarakat lihat dulu. Nggak bisa langsung percaya dengan laporan yang dilakukan oleh Lestiani. Jadi semua tentang Bilar salah. Jadi kalau sekarang ini pun mungkin ada seorang malaikat yang bilang sesuatu tentang Bilar pasti salah. Karena image Bilar itu seperti itu, tapi saya tetap ngomong ke Bilar, ini ujian dari Allah. Kamu akan diangkat derajat kamu. Kamu sedang diuji. Tidak ada orang bisa naik kelas tanpa ujian. Lesti dan keluarga yang mampu menguatkan diri untuk bisa meminta keadilan, maka ayo sama-sama kita semua sekarang bangkit untuk bergandengan tangan, saling menolong bagi korban-korban kekerasan dalam rumah tangga. Kenapa kita harus menolong? Karena hanya masalah waktu, kita pun berpotensi menjadi korban. Tapi yang perlu digarisbawahi, ini kan masalah klien kami kan mentalnya jadi down, bisa terganggu akibat pemberitaan yang sepihak. Kenapa tiba-tiba Lesti Bilar sudah pamitan sama suaminya, pulang ke rumahnya, malamnya ada laporan. Makanya saya bilang kemarin, ini ada pihak ketiga yang memang sengaja mengompori agar nama Rizky Bilar hancur sehancur-hancurnya. Sekarang Rizky Bilar namanya sudah hancur sehancur-hancurnya ya. Terus kemudian bekerjaannya juga banyak ditutup, beberapa pekerjaan ditutup. Ini tanggung jawab siapa? Dan ini kepentingan siapa? Tapi ada indikasi kejatuhan karir si B nggak? Kalau saya kira jika itu terbukti benar, iya. Kalau saya kira yang tadi itu betul. Kalau yang dari yang wanita, saya pikir malah ini akan menaikkan popularitasnya ya. Dalam arti yang saya melihat akan jauh lebih bersinar daripada sebelumnya. Yang jelas dengan kejadian ini khususnya buat Bilar jadi pembelajaran dengan dia. Dan Allah tengah membuka mata Bilar lebar-lebar. Siapa kawan, siapa lawan. Bak jatuh tertimpa tangga. Itulah pepatah yang tepat menggambarkan nasib yang saat ini dialami oleh Rizky Bilar. Bagaimana tidak?
Usai dilaporkan oleh istrinya Lesti Kejora dengan tuduhan KDRT, tidak hanya nama besarnya saja yang menyandang publik figur yang tercoreng, melainkan juga sayap-sayap bisnis usahanya yang juga mengalami kerugian besar hingga ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah. Dugaan kasus KDRT yang kini menarik perhatian masyarakat luas mendapat atensi dari Lembaga Penyiaran Indonesia yang mengimbau kalau pelaku KDRT dilarang tampil di media penyiaran. Bagi Rizky Bilar yang notabene insan selebriti yang berkecimpung di dunia tersebut, jelas boikot larang tampil di televisi dan radio ialah sebuah tamparan keras yang harus ia terima. Lantas, seperti apakah Rizky Bilar dan keluarganya menanggapi permasalahan yang kini sedang mengancam reputasinya sebagai seorang selebriti? Akankah ini akan menjadi akhir dari perjalanan karir seorang Rizky Bilar di dunia hiburan tanah air? Ini kerugian sangat besar sekali. Ini kerugiannya pertama bisnisnya ditutup, yang kedua dia tidak bisa lagi bekerja. Yang sekarang bisnis sedang baru berjalan bersama Lesti, akhirnya tutup. Karyawannya juga sementara dibubukkan dulu bekerja. Terus masalah kerugian jiwanya ini nggak bisa terbayarkan. Ini siapa yang menanggung? Jadi harus bertanggung jawab, polisi harus bertanggung jawab dalam hal ini. Makanya saya minta perlindungan hukum kepada Kapolri dan juga kepada Presiden Indonesia. Saya khawatirkan kasus ini bisa terjadi direkayasa untuk menghancurkan nama baik klien saya. Sekarang masih, cuma yang memang drop ya, apalagi dengan ada kejadian kakak gini mungkin ya emak-emak juga ada beberapa mungkin yang wah ini punya kakak Bilar itu pasti. Tapi kalau secara detailnya operasional tuh bisa dikukris. Ya itu kalau menurut saya memang agak berat ya, kalau kan kita bisnis itu kan kalau di Rajasi itu kan memakai kakak Bilar sebagai brand ambassador kan. Nah, kalau dengan kejadian KDRT itu kan image-nya langsung drop. Sedangkan di setiap restoran itu kan saya masuk langsung sebagai image-nya. Image ya, kita ngomong nggak cuma BA tapi image. Nah kalau image seseorang, image kakak Bilar itu drop ya semuanya pasti drop, saya yakin. Itu secara tidak langsung akan seperti itu. Makanya sangat disayangkan kan dengan adanya bisnis Rajasi, terus ada bisnis dengan yang lainnya, itu kan suatu keberuntungan harusnya. Nah kalau secara operasional saya nggak paham, tapi kalau kan saya buka sendiri ini yang di bawah, yang merosot sih, nggak pasti. Ya kalau di Ketapang kita ini bisa drop 30%-an ada, 30% ada. Ya untuk bulan ini ada. Pasti. Karena kalau image seseorang yang udah ngelakuin kekerasan itu akan berefek pada semua hal, tidak hanya di bisnis tapi di segala hal kehidupannya. Kalau pembeli sih nggak ada ya. Kalau masalah itu nggak ada. Cuma masalahnya kalau yang nggak tahu kakak Bilar, misalnya itu orang yang nggak tahu di entertainment makan ya. Wajar, pasti nggak akan berpengaruh kan. Tapi kalau mereka datang karena Leslar, pasti melihat kakak Bilar itu kan, oh ini yang KDRT misalnya kan, pasti ada, gue nggak mau makan, gue makan lainnya. Karena kan kita buat Rajasi ini kan rata-rata yang datang juga Leslar ya. Jadi Leslar lover ya. Jadi menurut saya akan berpengaruh. Tapi kalau orang awam biasa sih, ya makan-makan aja kan. Jadi Komisi Penyiaran Indonesia mengapresiasi atas langkah-langkah yang dilakukan oleh lembaga penyiaran. Kami melihatnya ini adalah komitmen lembaga penyiaran yang sangat tinggi terhadap isu penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kenapa ini penting disampaikan pesan ini kepada masyarakat, agar masyarakat tidak lagi ada keresahan bahwa pelaku KDRT masih diberikan ruang-ruang yang sangat luas untuk tampil di televisi dan di radio. Saya kira substansinya itu. Yang utama adalah KDRT ini adalah kejahatan yang tidak bisa ditoleransi, melanggar hak asasi manusia, merendahkan martabat manusia, sehingga pelakunya tidak layak untuk kemudian kita berikan ruang-ruang yang cukup luas. Ketika nanti tampil di televisi, tampil di radio, dia akan diglorifikasi layaknya superhero yang bebas-bebas saja, padahal apa yang dilakukan ini
menyakiti martabat manusia. Himbauan sekali lagi saya tegaskan kepada seluruh lembaga penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia meminta kepada televisi dan radio di Indonesia untuk tidak memberikan ruang, kesempatan sebagai pembawa program, pengisi program, presenter, pemeran program kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga.